Shalom saudara, selamat pagi. Tuhan berkati kita pasti. Puji Tuhan, pagi ini kita seberapa yang ada ini pribadi yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan dan merindukan kebangunan rohani ada dalam hidup kita. Jadi hari ini kita sama-sama beribadah kepada Tuhan dalam segala keterbatasan. Saya melihat kerinduan Bapak Ibu Saudara semuanya, juga yang ada di rumah, tetapi kita mari tetap menjalankan ibadah kita dengan penuh khidmat dengan penuh kerinduan kepada Tuhan Baik, saudara-saudara, kita masih terus akan membahas tentang
peristiwa pasca kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, apa saja yang Yesus kerjakan selama Yesus setelah Yesus bangkit dari kematian itu? Nah, itu selama 40 hari Yesus bersama-sama dengan muridnya, dan itu digunakan kesempatan itu dengan baik ya untuk meneguhkan iman mereka dan memotivasi mereka, karena mereka ini harus meneruskan tongkat estafet pelayanan pemberitaan Injil, dan itu yang paling penting. Maka kita beberapa waktu mempelajari konten pemberitaan Injil itu apa, inti pemberitaan Injil itu apa, saudara-saudara. Tetapi dalam setiap bagian-bagian bahwa pemberitaan Injil itu adalah suatu amanat agung dari Tuhan, satu perintah Tuhan yang harus dikerjakan oleh setiap orang yang percaya. Nah, ini satu konsep yang harus ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, itu sebabnya selain kita harus mempelajari apa saja yang kita harus bagikan, apa yang kita mesti beritakan, yang kita beritakan adalah tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini adalah kehadiran yang sudah dinubuatkan dari sejak mula. Nah, saudara-saudara, tapi dalam bagian-bagian ini kita juga perlu ingat bahwa ternyata di dalam pemberitaan kabar baik ini, pemberitaan Injil, ternyata kita seringkali menghadapi penolakan-penolakan. Nah, jadi juga kita perlu tahu prinsip-prinsip penolakan itu ya, kita harus juga lihat dan kita pelajari, bukan untuk melemahkan kita, tetapi justru membuktikan bahwa Injil itu kebenaran. Kenapa sebabnya ditolak? Itu kan karena dosa. Nah, kemarin saya sudah bagikan ke saudara semuanya lewat grup ya tentang prinsip-prinsip penolakan dalam pemberitaan Injil. Jadi bahwa prinsip penolakan dalam pemberitaan Injil itu sudah dimulai sejak manusia ada di Taman Eden. Setelah manusia jatuh dalam dosa itulah kemudian prinsip penolakan sudah mulai muncul. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8, di situ dikatakan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia. Kenapa mereka bersembunyi? Mereka sudah terkontaminasi dosa, sudah berbuat dosa. Dan ternyata ketika Tuhan mencari mereka, Tuhan datang kepada mereka, mereka menghindar, mereka menolak Tuhan. Jadi sebetulnya prinsip penolakan itu bukan hanya muncul dari sekarang-sekarang. Dari sejak mula sudah Tuhan katakan itu. Tuhan sampaikan itu di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8. Dan kenapa kemudian manusia itu menghindar dari Tuhan, menghindar dari kebenaran? Itu karena dosa, saudara-saudara. Jadi prinsip penolakan itu sudah muncul di situ. Lalu saudara-saudara, sehingga di dalam Perjanjian Baru, di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama bahkan kita lihat di situ bahwa Yesus sendiri ya itu ditolak. Di dalam pasal pertama Injil Yohanes dalam ayat 14 di sana disebutkan firman itu telah menjadi manusia. Artinya Yesus yang adalah Allah, Sang Firman menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tetapi kalau saudara lihat di dalam ayat yang 11, ia datang kepada milik kepunyaannya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi sangat ya memiliki hubungan, saudara. Ada relasinya dengan prinsip penolakan di dalam kitab Kejadian sebetulnya. Ya. Jadi dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya itu saudara-saudara tidak menerimanya. Allah datang mencari Adam dan Hawa, ciptaannya sendiri, dan ciptaannya itu menghindar dan menolak Tuhan. Jadi saudara, ada satu relasi yang jelas. Maka prinsip pemberitaan Injil, penolakannya itu sudah dimulai dari kitab Kejadian, sudah jelas. Nah, tetapi saudara-saudara, saya pagi ini ingin membagikan contoh, ya, contoh
tokoh di dalam Alkitab yang ditolak sebagai orang benar, ditolak di dalam memberitakan kebenaran. Ya, supaya kita punya kerangka berpikir bahwa kalau terjadi penolakan-penolakan yang ada saat ini, saudara-saudara, itu sebetulnya sudah muncul dari sejak mula. Sekali lagi, karena dosa. Ya. Tetapi saudara-saudara, kita tidak boleh berhenti. Ya, karena prinsip pemberitaan Injil itu sebetulnya kan ada 3 macam. Yang pertama, hati. Hatinya harus mengasihi Allah. Hati yang mengasihi Allah, maka kita mengasihi jiwa-jiwa. Lalu yang kedua, prinsipnya harus teologinya. Pemahaman tentang pemberitaan Injil itu harus kita kuasai. Jadi teologinya harus jelas. Lalu yang ketiga, strateginya. Nah, strategi itu adalah apa? Bukan hanya kita memiliki pengetahuan akan firman, tetapi kita juga menjadi pelaku firman. Itu salah satu strategi, saudara. Dan masih banyak strategi yang lain. Tetapi yang paling prinsip, saudara-saudara, strategi itu adalah kita harus menghidupi firman yang kita baca. Sehingga ketika kita memberitakan Injil, kita tidak ditolak. Paulus juga pernah katakan itu. Aku menguasai diriku sedemikian rupa, supaya ketika aku memberitakan Injil, aku sendiri tidak ditolak. Jadi 3 hal ini, prinsip pemberitaan Injil ini harus kita mengerti dan kita kuasai. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, tetapi pemberitaan kebenaran, memberitakan kebenaran sudah dilawan, sudah ditolak dari sejak zaman nabi-nabi, bahkan dari sejak mula. Nah, saya akan memberikan contoh. Yang pertama adalah Habil. Coba saudara perhatikan, di dalam kitab Kejadian, kita tidak terlalu punya gambaran yang komplit gitu ya untuk ini. Tetapi kita lihat dalam Matius pasal yang ke-23. Matius 23 ayat yang ke-35. Walaupun satu ayat ini sudah memberikan penjelasan. Ya, katakan begini, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Saudara, dari ayat ini, saudara, kita melihat ya bahwa Habil ini dikategorikan sebagai nabi. Kalau saudara amati ya konteks dari pembacaan Matius pasal 23, bagaimana Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa nabi-nabi dari sejak mula itu sudah ditolak dan bahkan dibunuh. Tuhan memakai satu nabi muncul, itu pasti disebabkan karena kondisi bangsa Israel itu dalam keadaan yang begitu parah dan berdosa, di dalam keadaan yang sudah menjijikkan. Jadi ketika muncul nabi itu disebabkan karena dosa yang begitu besar dan begitu merusak, sehingga muncul nabi. Sehingga konsep munculnya nabi Tuhan itu ya dibangkitkan nabi itu untuk menegur dosa itu. Ketika Nabi Elia muncul, itu sudah terjadi. Israel sudah dikuasai oleh nabi-nabinya Ahab. Mereka punya nabi-nabi Baal, belum lagi nabi-nabi Asyera, begitu banyak, ratusan, bahkan jumlahnya mungkin bisa lebih dari itu. Peperangan rohani terjadi, peperangan iman terjadi antara Elia dengan nabi-nabi Baal. Saya datang gitu ya. Lalu kemudian zaman Nabi Elisa, sama kondisi bangsa itu begitu parah dan begitu rusak. Maka muncul nabi. Nah, di dalam Matius pasal 23 tiba-tiba dari runtutan nabi-nabi yang dibunuh itu, di situ Matius memunculkan nama Habel ya, sebagai salah satu disebut sebagai nabi ya. Kenapa? Di situ dikatakan kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah mulai dari Habel, orang benar itu. Jadi saudara-saudara, pada zaman Habel, dosa begitu luar biasa yang diwakili oleh Kain. Sementara Habil adalah orang benar, tetapi Habel itu ya dibunuh oleh Kain. Ya.
Dibunuh oleh Kain, orang yang begitu jahat, luar biasa. Dibenci. Jadi kebenaran itu sudah dibenci di situ. Kebenaran itu sudah tidak disukai. Ya. Kain tidak suka kebenaran. Maka kemudian Kain melakukan penghakiman sendiri kepada Habil dengan membunuhnya. Nah, itulah kematian Nabi dan orang benar yang pertama di seluruh dunia. Habil disebut sebagai orang benar, tapi dibunuh karena dia orang benar. Dan pasti Habil adalah orang yang memberitakan kebenaran. Sehingga ketika dia mempersembahkan persembahan itu, persembahannya pun benar, karena dia orang benar. Kain jahat. Ketika dia beri persembahan, ya pasti jahat karena dia orang yang jahat. Jadi prinsip penolakan di dalam pemberitaan Injil itu sudah dimulai dari manusia pada awal mula di dalam kitab Kejadian. Lalu yang kedua, saudara-saudara, saya akan memberikan contoh yang kedua adalah di surat 2 Petrus ayat yang ke 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Saudara, yang kedua, contoh kedua yang saya mau sampaikan dalam prinsip penolakan dalam pemberitaan Injil, yaitu adalah Nuh dan Lot. Nuh dan Lot itu dua tokoh yang memang di dalam ayat ini seolah-olah dikontraskan. Kenapa dikontraskan? Nuh dan Lot sama-sama disebut orang yang benar. Tetapi perhatikan baik-baik. Di dalam ayat yang kelima untuk Nuh, ya, dikatakan di bagian yang B, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu. Pemberita kebenaran itu. Jadi Nuh, saudara-saudara, penolakan terhadap Nuh sudah terjadi ketika Nuh menyampaikan berita atau berita Injil kebenaran kepada setiap orang bahwa dunia ini akan dihukum dengan air bah karena kejahatan manusia yang begitu luar biasa. Nuh pergi kemana-mana itu, ya, mereka mentertawai Nuh dan sebagainya. Mereka ya mungkin menghina dan sebagainya. Ditolak luar biasa. Maka yang diselamatkan cuma 8 orang, termasuk Nuh itu kan 8 orang. Jadi sebenarnya Nuh itu pemberita kebenaran. Lalu kenapa kontrasnya dengan Lot? Saudara lihat di dalam ayat yang berikutnya. Dan jika Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Ayat 7. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Ada apa? Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari, ya perhatikan, melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Mereka, Lot ini hanya melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Di dalam pribadi Lot bukan pemberita kebenaran. Dia memang orang benar, tetapi bukan pemberita kebenaran. Ketika kejahatan terjadi, ketika dia melihat ada kejahatan yang begitu luar biasa atas Sodom dan Gomora, Lot itu cuma melihat dan mendengar. Sehingga hatinya begitu sakit dan begitu menderita. Di satu sisi ini nggak benar, ini salah luar biasa. Lot tidak ditolak oleh orang-orang Sodom dan Gomora karena Lot tidak memberitakan kebenaran.
Dia hanya disebut sebagai orang yang benar, saudara-saudara. Satu-satunya penolakan terjadi karena Lot itu pada waktu itu menyembunyikan 2 malaikat, saudara, yang memberitahukan kabar bagaimana Sodom itu akan di bumi hanguskan. Luar biasa. Jadi saudara-saudara, antara Nuh dan Lot terjadi kontras. Nuh itu pemberita kebenaran, sehingga Nuh ditolak luar biasa. Ditolak sedemikian rupa sampai kemudian yang diselamatkan cuma 8 orang termasuk Nuh. Tetapi Nuh, saudara-saudara, ketika dia di Sodom dan Gomora, dia hanya melihat dan mendengar dengan telinga, sehingga dia begitu menderita. Saudara, karena kita juga perlu ngerti bahwa ini menjadi prinsip penting di dalam pemberitaan ini. Saudara, jadi prinsip penolakan sudah terjadi. Ya, dari perjanjian lama. Pada zaman pertama manusia ada, pembunuhan pertama dilakukan, dan juga pada zaman Nuh. Nah, nanti sampai terus ya, penolakan itu sampai terus nabi-nabi dibunuh seperti yang ditulis dalam Matius tadi, sampai kepada rasul-rasul Tuhan. Setiap mereka memberitakan Injil, ancaman-ancaman itu begitu muncul. Ya. Jadi saudara-saudara, prinsip penolakan di dalam pemberitaan Injil itu sudah terjadi dari sejak dulu. Maka kita nggak perlu heran. Kita memberitakan kebenaran, kita memberitakan kabar baik. Namanya saja kabar baik. Kenapa kok ditolak? Kalau disebutkan yang salah yang mana? Kita bisa menjelaskan semuanya dengan gamblang, dengan begitu jelas Alkitab menulis dan bisa dilogikakan. Tapi karena dosa membuat mereka itu begitu benci dan tidak suka dengan kebenaran. Saya sudah katakan ya saudara, gelap itu gak suka kepada terang. Kenapa gak suka? Karena di dalam kegelapan itu bisa lakukan apa saja dan tidak diketahui semua orang. Ya. Tetapi terang itu sebetulnya dibutuhkan supaya kita mengetahui apa yang ada di sekitar kita. Itu saudara-saudara gambaran yang paling sederhana. Dan dunia ini adalah gelap, kita adalah terang. Maka kalau kita dibenci oleh gelap, tidak usah heran, tidak usah kaget, karena itu sudah tertulis, saudara-saudara. Dari sejak mula kebenaran itu ditolak. Dari sejak mula kebenaran itu dilawan. Saya merasa kita perlu mengevaluasi diri kita. Seberapa kita memiliki hati. Ya, saya jangan kebalik, saya sudah sampaikan di dalam bagian-bagian sebelumnya, saudara-saudara, bahwa prinsip pemberitaan Injil itu harus mengasihi Allah. Makanya Tuhan, ya, contohnya ketika Tuhan bertanya kepada Petrus, ya, apakah engkau mengasihi aku? Ya, aku mengasihi engkau Tuhan, gembalakanlah domba-domba. Yang ditanya Tuhan itu, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau, gembalakanlah domba-domba. Sampai 3 kali. Prinsip pertama pemberitaan Injil adalah kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dulu. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan mengasihi sesama kita. Nah sekarang secara aplikasi, bagaimana dengan kita? Ya, pemberitaan Injil bukan hanya dilakukan dengan perkataan, tetapi juga perbuatan. Bukan hanya perbuatan, tapi juga perkataan. Ya. Karena memang ada orang-orang tertentu yang memiliki prinsip, yang penting aku hidupku benar. Mereka lihat sendiri orang benar. Tidak bisa. Harus ada pemberitaan. Dalam surat Yakobus disebutkan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Maka kita harus berjuang, saudara. Kita harus mempertajam pemahaman kita supaya kita bisa berbicara dengan mereka. Berbicara itu penting, karena mereka harus mendengar berita Injil. Ya, tidak mungkin orang yang bisa menjadi percaya ya tanpa mendengar. Kalaupun pertama mereka merespon, aku pengen ke gereja, tapi pertumbuhan iman membuat mereka bertobat sungguh-sungguh itu karena mereka mendengar Injil. Ketika dia merespon ingin itu hanya satu rangsangan untuk mereka dipanggil untuk datang. Tetapi prinsip ketika mereka bertumbuh dalam iman dan bertobat itu karena mereka mendengar. Pagi ini saya ingin menggaungkan kepada jemaat Tuhan dan semua kita
saya dan saudara ini, kita punya tanggung jawab sama, ya, terkait dengan amanat agung Tuhan. Kita harus memberitakan Injil. Sebelum nanti kita memperingati kenaikan Tuhan dan 10 hari kemudian hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu, saudara-saudara, artinya turunnya Roh Kudus. Roh Kudus sudah turun 2000 tahun yang lalu, ya, setelah Yesus mati dan naik ke surga. Dia menjadikan Roh Kudus. Tetapi hari itu menjadi momentum untuk mengingatkan kita bahwa sekarang ada kekuatan Roh Kudus yang memampukan saudara untuk bisa memberitakan Injil kepada setiap orang. Kiranya Tuhan berkati kita boleh menjalani aktivitas kita dengan penuh semangat, dan kita ingat tentang amanat agung Tuhan untuk terus berjuang, ya, di ladangnya Tuhan, terutama di dalam ketika kita memberitakan Injil. Tuhan kita memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk anugerah berkat melalui firman yang kami dengar. Tuhan, masih banyak orang-orang yang dipercaya, terutama keluarga kami, saudara-saudara kami. Ajari supaya kami memiliki kerinduan untuk mengasihi Tuhan, agar kami melihat jiwa-jiwa dengan kasih. Kami bisa mengasihi mereka karena kami mengasihi Tuhan. Karena itulah sebabnya kami belajar untuk mempertajam, memperdalam pengetahuan kami, supaya kami memiliki strategi yang baik untuk bagaimana memberitakan Injil. Dan kemenangan terjadi karena Tuhan menetapkan siapa yang dipilihnya. Setiap orang yang dipilih Tuhan, mereka akan merespon cepat atau lambat. Biarlah nama Tuhan semakin ditinggikan, dipermuliakan, sehingga seluruh bumi mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Amin. Dalam berikan persembahan, yang pertama Lukas, yang kedua untuk mengajar ya. Nah, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pimpinan Tuhan sampai saat ini, dan saatnya kami akan berikan persembahan, dan setiap persembahan yang kami berikan berkenan di hadapan Tuhan dan berguna untuk pekerjaan Tuhan tempat ini, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan lewat persembahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berikan persembahan kami. Amin. Sehingga pagi ini kami boleh terima kebenaran tentang prinsip-prinsip penolakan yang terjadi terhadap pemberitaan Injil, bahwa itu sudah dimulai dari sejak mula, dari sejak zaman Habil, dan juga pada zaman Nuh, dan juga pada zaman Lot. Kami melihat penolakan-penolakan itu sudah terjadi sedemikian. Maka kami tidak perlu menjadi heran, karena kami adalah orang-orang yang hidup dalam terang. Kami perlu memberitakan kabar baik kepada setiap orang yang hidup dalam gelap. Sementara ketika kami ditolak, maka kami tidak menjadi heran. Dan itu justru tidak melemahkan semangat kami, karena kami merindu mereka juga diselamatkan. Terima kasih, berikan kami kesanggupan untuk menjalankan kebenaran ini.
Sehingga firman-Mu yang kami dengar menjadi pemacu semangat untuk kami terus mengingat amanat Agung Tuhan dan kami melakukan dalam hidup kami. Berkati dalam setiap aktivitas kami, di dalam setiap kehidupan pekerjaan kami, keluarga kami, dan terutama berkati kesehatan kami Tuhan, supaya kami menjadi orang yang sehat dan mampu membackup keadaan tubuh kami dari paparan COVID-19. Kami sangat merindu pada waktunya nanti semua sudah selesai dan seluruh jemaat boleh berkumpul kembali bersama-sama untuk beribadah dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami peralaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita angkat kita, rendahkan diri di hadapan Tuhan sambil berkat Tuhan dengan percaya bahwa damai anugerah yang berasal daripada Allah, kasih dan pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan melalui Allah Roh Kudus, menyertai hidup kita mulai pagi ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan yang bermain yang penuh dengan kemuliaan. Haleluya. Semua percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan.